Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fania Balkis, biasa dipanggil Fania. Aku merupakan mahasiswi dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Lampung dengan jurusan Ekonomi Pembangunan. Nah, di video kali ini aku akan berbagi cerita dan pengalaman aku selama mengikuti program Kampus Merdeka, yaitu MSIB Studi Independen bersama PT Amati Karya Indonesia. Nah, jadi ini adalah gambar di mana, mungkin kalian belum tahu nih, apa sih itu Kampus Merdeka dan apa aja sih program yang ada di Kampus Merdeka itu sendiri. Nah, jadi Kampus Merdeka ini merupakan program dari Kemdikbudristek untuk para mahasiswa dalam mempersiapkan karir yang komprehensif untuk mempersiapkan generasi yang terbaik di Indonesia. Nah, ada beberapa program yang bisa kalian ikuti nih dalam Kampus Merdeka, di antaranya ada program Kampus Mengajar. Program Kampus Mengajar ini merupakan program pembelajaran yang memberikan kesempatan bagi para mahasiswa untuk melatih kemampuannya dalam proses belajar mengajarnya secara langsung di masyarakat. Kemudian ada program magang MSIB. Jadi program magang MSIB ini adalah program yang memberikan kesempatan bagi para mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman kerja secara langsung. Kemudian ada program MSIB Studi Independen, yaitu program untuk mahasiswa dalam mempelajari kompetensi yang spesifik dan secara praktis secara langsung dari para ahlinya. Nah, selanjutnya ada program pertukaran mahasiswa atau PMM. Jadi, PMM ini adalah program pertukaran mahasiswa antar dalam negeri untuk berbagi pengalamannya secara langsung, terutama dalam keberagaman budaya antar masing-masing daerah. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya, kalian bisa mengunjungi website ini ya, https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Nah, jadi seperti yang udah aku katakan nih sebelumnya, kalau misalkan aku mengikuti program MSIB Batch 6 Studi Independen di PT Amati Karya Indonesia. Nah, PT Amati Karya Indonesia itu apa sih? Jadi, Amati Karya Indonesia ini merupakan sebuah mitra yang bergerak dalam bidang pengembangan pemuda dengan menggunakan project problem solving dan design thinking sustainability. Nah, apa saja sih yang dipelajari dalam PT Amati Karya Indonesia ini, sebagian besar PT Amati Karya Indonesia ini mempelajari tentang, social forestry, yaitu di mana kondisi hutan secara luas di Indonesia dan bagaimana cara pengelolaannya. Nah, pada program MSIB 6 ini, PT Amati Karya Indonesia memiliki 3 program utama, yaitu ISS Free atau Indonesian Sustainable Social Forestry Education Program. Yang kedua ada Net Zero Hero, yaitu Renewable Energy Program. Dan yang ketiga adalah Sustainable Startup Related Climate Change. Nah, kebetulan dari 3 jenis program ini yang aku ikuti adalah program yang pertama nih, yaitu program ISS Free, yaitu Indonesian Sustainability Social Forestry Education Program. Nah, program ini adalah program yang berfokus pada pengolahan hutan yang melibatkan generasi pemuda dan masyarakat lokal dalam meningkatkan kelestarian lingkungan. Selain itu, program ini juga berkolaborasi dengan mitra UMKM untuk proyek finalnya nanti. Kemudian, eee, jadi apa aja sih yang dipelajari di PT Matikara Indonesia ini? Nah, ini aku jelasin secara garis besarnya aja ya, berdasarkan modul kurikulum dari PT Amati Karya itu sendiri, Karya Indonesia itu sendiri. Jadi yang pertama, ada materi Forest Management and Conservation Program atau FMCP, di mana program ini adalah, program yang berfokus pada materi dalam mempelajari pengetahuan tentang tantangan-tantangan di lingkungan, serta, bagaimana sih cara mahasiswa ini eee, mengembangkan proses berpikirnya dalam mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi
tantangan-tantangan lingkungan tersebut. Nah, kemudian ada materi non-timer Forest Product Development Program, di mana materi ini aku mempelajari tentang sumber daya hutan, khususnya HHBK atau hasil hutan bukan kayu, dan bagaimana cara-cara pengelolaannya dengan baik. Kemudian yang ketiga ada Sustainable atau SFMP, di mana materi ini aku mempelajari tentang rantai pasokan dan rantai nilai makanan. Kemudian ada materi sustainable mindset. Nah, pada materi ini yang aku pelajari adalah bagaimana proses keseimbangan antara manusia dan alam itu bisa terjadi. Kemudian ada materi grow mindset, di mana pada materi ini aku mempelajari bagaimana cara mengidentifikasi hambatan-hambatan pertumbuhan grow mindset yang terjadi dalam diri kita sendiri. Kemudian ada materi customer validation, di mana pada materi ini yang aku pelajari adalah bagaimana langkah-langkah membangun startup, memahami design thinking, dan Lean Canvas sebagai media dalam melakukan ide inovasi bisnis. Kemudian ada materi problem solution, di mana pada materi ini aku mempelajari tentang pemahaman solution interview sebagai metode dalam mencari validate problem atau, masalah yang valid dalam membuat prototipe dengan studi kasus lokal. Nah, kemudian adalah, dokumentasi mengenai Lean Canvas aku, yang aku kerjakan bersama kelompok 40, PT Amati Karya Indonesia. Di sini, kami, melakukan interview juga bersama salah satu mitra UMKM Kopi Robika di daerah Temanggung, Jawa Tengah. Nah, kegiatan wawancara ini adalah salah satu syarat, dalam, melakukan final project kami nanti, yaitu melengkapi Lean Canvas dan prototipe nanti. Nah, dari hasil interview ini kami memperoleh masalah-masalah yang dihadapi, oleh mitra UMKM Kopi Robika di daerah Temanggung, Jawa Tengah, yang didirikan oleh Mas Akrom itu sendiri sebagai pemiliknya. Kemudian setelah masalah itu ditemukan, kemudian kami, kembangkan lagi dan kami cari bagaimana solusi terbaiknya untuk perkembangan dan kemajuan mitra UMKM Kopi Robika ini. Nah, kemudian ini adalah beberapa dokumentasi yang kami peroleh dari, Mas Akrom selaku pemilik, Robika Coffee ini sendiri. Nah, di sini ada, gambar kemasan produk, dari Mas Akrom itu sendiri, bisa dilihat gambarnya merupakan, gambar kemasan, kemudian, dokumentasi berupa biji tumbuhan kopi itu sendiri dan bagaimana biji kopi itu telah masuk ke proses pembuatannya, seperti ini. Nah, dari hasil interview yang telah, kami jalani, terdapat suatu problem inti di mana, mitra UMKM tersebut adalah, memiliki masalah pada marketingnya gitu. Jadi, saya bersama kelompok saya melakukan sebuah rancangan ide inovasi yang baru untuk mengatasi permasalahan yang dialami mitra UMKM tersebut. Yang di antaranya adalah yang pertama ada repackaging kemasan produknya. Jadi ini adalah, model rancangan produk yang telah kami buat, untuk, mitra UMKM Robika Coffee sehingga lebih tampil menarik lagi di kalangan masyarakat. Kemudian, digital marketing yang kedua, kami menggunakan metode campaign di TikTok dan media sosial Instagram, di mana dalam proses ini kami membuat suatu akun media sosial di Instagram, di mana, akun ini
Kami rancang sedemikian rupa dengan mengisikan beberapa konten-konten menarik terkait kopi dan hasil-hasil pengetahuan tentang kopi. Kemudian, jika metode kami di TikTok, kami melakukan proses pembuatan video promosi yang digunakan untuk menarik masyarakat dalam, pembelian produk kopi Robika ini. Oke, selanjutnya ini adalah dokumentasi kegiatan aku bersama, mentor dan fasilitator aku. Yang di atas ada dokumentasi mengenai kegiatan mentoring rutin setiap minggunya bersama Karina selaku mentor aku, dan yang kedua ini ada dokumentasi mengenai kegiatan mentoring rutin bersama fasilitator aku, yaitu Kak Mei. Oke, jadi itu adalah sedikit cerita dan pengalaman aku bersama PT Amatikarya Indonesia. Kesan dan pesan aku untuk PT Amatikarya Indonesia adalah, kesan yang pertama itu pastinya aku memperoleh pengetahuan yang sangat luas, kemudian, aku juga memperoleh banyak sekali pengalaman dan tentunya, menambah relasi aku. Dan pesan-pesan aku untuk PT Amatikarya Indonesia adalah semoga PT Amatikarya Indonesia selalu maju dan menciptakan generasi-generasi pemuda yang berperan secara aktif, kreatif, dan inovatif ke depannya. Sekian dari aku, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.